Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Semua mata menyatakan pada Li Qiye, tetapi sebagian besar menyampaikan kesedihan, penghinaan, dan keserakahan. Tentu saja, beberapa orang juga memikirkannya dengan saksama. Semua orang tahu apa yang dimiliki Li Qiye saat ini. Barang apapun dari kedua harta karun itu dapat membuat seseorang menjadi makmur dan mengubah hidupnya sepenuhnya. Sayangnya, kota leluhur jadi tidak berani bergerak. Bahkan gerbang Yin yang memilih untuk bersikap hati-hati, terutama mereka. Li Qiye melangkah maju tanpa keajaiban, berkah, atau fenomena visual apapun. Gayanya ini sungguh memalukan dibandingkan dengan Bai Jianchan sebelumnya. Yang terakhir mendapat berkah dari para dewa, fenomena visual, dan nyanyian pujian yang menakjubkan. Orang tidak dapat menahan rasa kagum saat melihatnya. Ini semakin memperkuat anggapan bahwa dia adalah jenius nomor satu di utara. Adapun Li Qiye, dia tampak seperti prajurit biasa atau junior yang tidak dikenal, tidak ada sedikit pun kekuatan yang terpancar darinya. Jika bukan karena si Qingjian yang berdiri di sampingnya, tidak seorang pun akan mengenalinya. Dia mungkin bisa menyelinap masuk tanpa diketahui. Bukankah orang-orang dengan garis keturunan dewa memiliki aura yang sama? Dia tidak memiliki aura seperti itu. Seorang ahli yang tidak pergi ke Fire Domain berkata, mereka tidak dapat melupakan fakta bahwa dia benar-benar tampak seperti manusia biasa saat ini. Mungkin sangat tipis jika dia memilikinya, kata pakar lainnya dengan tenang. Li Qiye berhasil mencapai panggung dasar. Ia mendongak sedikit dan mulai naik tanpa menunjukkan rasa hormat. Sombong sekali, garis keturunan Phoenix itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang bijak luar biasa dari ras golem. Seseorang mengerutkan kening. Kasar sekali. Para golem menjadi tidak senang. Beberapa waktu lalu, Bai Jianchan melakukan ritual penghormatan sebelum memulai. Hal ini membuatnya mendapat kesan yang baik, terutama dari para golem. Saat ini, seseorang yang rendahan seperti Li Qiye berjalan tanpa peduli di dunia. Hal ini tentu saja menarik sentimen negatif. Akan tetapi, para leluhur sebenarnya dari ancestral diam-diam menonton dan mengabaikannya. Sangat tidak berpendidikan dan vulgar, ini seperti perbedaan siang dan malam. Seorang petani wanita menegur, benar, Tuan Muda Bai adalah naga di antara manusia. Mereka tidak bisa disebut dalam hal yang sama. Beberapa orang suci dan putri penting dari berbagai sekte ikut menimpali. Mereka mendapati Li Qiye sebagai orang desa yang tidak berbudaya. Li Qiye berjalan perlahan dan tampak kesulitan menaiki tangga. King Shijian harus membantunya, sangat kontras dengan Bai Jianchan yang tampak tenang sebelumnya. Irama langkahnya tak terlupakan. Dia bahkan tidak bisa menaiki beberapa anak tangga, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk naik ke sana? Seorang golem tidak merasa puas karena aula ini adalah tempat suci bagi ras mereka. Ditambah lagi, bisa melakukannya adalah kehormatan tertinggi. Namun, para leluhur, mereka menutup mata dan membiarkan orang yang tidak berguna ini menghina adat istiadat mereka. Mereka tidak dapat berkata apa-apa karena leluhurlah yang bertanggung jawab atas balai tersebut. Lihatlah dia membutuhkan dukungan dari seorang wanita, betapa tidak bergunanya dia. Kata seorang gadis, anak nakal itu pasti tahu ilmu sihir, bukan akal sehat mengapa Saintes Perstone menyukainya. Banyak pria-pria yang menjadi cemburu. Qingjian diam-diam pergi setelah mereka sampai di puncak, meninggalkan Li Qiye yang melihat sekeliling dengan santai. Baginya, itu tidak lebih dari sekadar panggung tinggi. Akankah dia menerima pengakuan dari orang bijak? Seorang yang netral bertanya, apa yang kau bercanda? Bagaimana mungkin bocah ini menerima sesuatu dari orang bijak kita? Seorang golem langsung menegangkan. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, bahkan para jenius berbakat pun mungkin tidak mampu melakukannya, apalagi seseorang yang biasa-biasa saja seperti dia, tidak mungkin. Seorang jenius menambahkan, dia hanya mempermalukan dirinya sendiri. Seorang putri mencibir, Tuan Muda Bai adalah dewa, maka dari itu dia sukses. Li Qiye ini tidak ada apa-apanya, dia tidak memenuhi syarat. Li Qiye melirik Bai Jianchan sekilas ke arah tubuhnya, tidak ada reaksi dari atas, tidak ada fenomena cahaya dan visual, hanya keheningan yang menakutkan.
Lihat, dia punya 3 bakat manusia biasa, tidak ada kesempatan baginya untuk menerima pengakuan apapun. Dia seharusnya tidak berada di sana sejak awal. Seseorang menyombongkan diri dengan gembira. Para leluhur dari beberapa kekuatan menggelengkan kepala setelah melihat kurangnya respons. Ya, sepertinya dia masih kurang sedikit. Seorang leluhur terkejut. Dia berasumsi bahwa garis keturunan Phoenix akan cukup untuk mendapatkan beberapa bentuk reaksi. Kurasa garis keturunannya tidak setebal yang kita duga. Temannya yang lebih tua berspekulasi. Memalukan sekali. Hanya seekor cacing yang tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Tuan Muda Bai. Untuk gadis yang paling membenci Li Qiye. Ingat, Bai Jianchan menghadirkan fenomena visual yang indah. Saat ini, Li Qiye tidak punya apa-apa untuk ditawarkan kepada orang banyak. Dia tidak layak menjadi lawan Tuan Muda Bai, juga tidak layak menjadi lawan wanita seperti Saintes Perstone. Seorang jenius mengerutkan kening. Kau Li Qiye. Bai Jianchan menatap Li Qiye. Cahaya terpancar dari dalam pupil mata. Benar, Li Qiye tersenyum. Berbeda dari imajinasiku. Jianchan menggelengkan kepalanya dan berkata, apa tujuanmu? Tidak ada pembicaraan yang sopan. Semua orang menjadi perhatian dan ingin mendengarkan pembicaraan mereka. Tidak apa-apa, aku hanya ingin mengemas barang-barangmu dan pergi, itu pilihan terbaik. Li Qiye tersenyum. Badai protes pun muncul dari kerumunan. Para penggemar Bai Jianchan pun hebat. Konyol, Raja Barat Laut bukan rumahmu, kau juga bukan pemimpin sekte kota leluhur. Teriak seorang jenius. Para orang suci dan petualang wanita merasa percaya diri dan secara terbuka mengkritik Li Qiye. Lihatlah ke cermin dan sadarilah posisimu, beraninya kau berbicara kepada Tuan Muda Bai seperti ini. Seorang wanita kultivator berkata tanpa meremehkan. Kamu sedang mencari kematian, bukan siapa-siapa. Ucap seorang putri bangsawan. Gadis-gadis ini akan mencekik Li Qiye dengan air liur mereka jika memungkinkan. Dia hanya tersenyum dan tidak keberatan sama sekali, terbukti dari ekspresinya yang acuh tak acuh. Bai Jianchan tidak marah. Matanya hanya menyipit sedikit sementara dahinya menjadi cemerlang. Dia menantang, saya datang dengan rendah hati dan rasa hormat. Jika Anda ingin pergi, maka setidaknya tunjukkan kemampuan Anda yang sebenarnya. Para ahli dan leluhur menghargai setiap pembicaraannya yang sopan. Sikapnya memang istimewa, tidak sombong sedikit pun. Akibatnya, beberapa orang penting lebih menyukainya. Hanya Tuan Muda Bai yang memiliki tingkat kesabaran dan kemurahan hati seperti ini. Kalau aku pasti sudah menendang orang itu keluar dari aula. Seorang jenius mengerutkan kening. Tuan Muda Bai terlalu hebat untuk merendahkan diri pada level orang itu. Ini semakin menunjukkan betapa hebatnya dia. Seorang putri merasa bangga akan hal ini. Gadis-gadis lainnya mengangguk setuju. Mata mereka hanya dipenuhi gairah dan kekaguman terhadapnya. Kemampuanku yang sebenarnya. Li Qiye tersenyum. Yang lain tidak mempermasalahkan senyuman ini, tetapi leluhur dari ancestral merasa ngeri. Mereka merasakan badai menjulang di cakrawala. Benar sekali. Bai Jianchan mengangguk, aku mendengar tentang garis keturunan Phoenixmu dan bahwa kau membunuh pasukan kami di wilayah api. Saya ingin melihat apa lagi yang bisa Anda lakukan di luar ini. Ingat, tidak sembarang orang memenuhi syarat untuk menantangku. Nada bicaranya menjadi sedikit mendominasi dan sombong. Akan tetapi, orang-orang mengira bahwa memang begitulah adanya dan bahwa ia hanya mengatakan kebenaran. Status dan kekuasaannya menentukan hal itu. Para pembudidaya acak tidak sesuai dengan waktunya. Aku tidak tahu mengapa Tuan Muda Bai membuang-buang napasnya. Seorang wanita suci benar-benar terpesona olehnya. Saya di sini hanya untuk memberi penghormatan kepada para bijak dari ras golem dan untuk menunjukkan rasa terima kasih saya atas kontribusi dan pengorbanan mereka bagi dunia ini. Mereka melihat kita dari surga yang tinggi. Saya cukup beruntung menerima berkat mereka meskipun ada kekurangan pribadi. Sisik dari leluhur naga batu adalah kehormatan terbesar saya. Hubungan yang ditakdirkan yang ditunjukkan hari ini di Aula Roh Kudus hanya akan memperkuat persahabatan antara gerbang Yin Yang dan kota leluhur. Meski pembicaraannya dengan Li Qiye, Bai Jianchan sebenarnya sedang bercerita kepada para leluhur. Kata-katanya yang penuh bunga diterima dengan baik oleh penonton. Beberapa gadis tersipu dan harus menutupi wajah mereka karena malu. Jika aku wanita suci, aku akan segera menikahi Jianchan. Li Qiye tidak layak membersihkan sepatu Jianchan.
kata seorang wanita cantik. Musim semi telah tiba bagi para pembudidaya wanita berkat kata-kata menyenangkan Bai Jianchan. Cukup, jangan omong kosong lagi. Li Qiye berkata dengan tangan terkepal dan cekikikan, jangan terlalu puas dengan satu sisik naga. Bah, menghina tuan muda itu pantas dihukum mati. Teriaklah seorang jenius. Bagaimana dia bisa tetap sombong jika dia tidak mendapat pengakuan dari orang bijak? Seorang putri mulai berteriak tanpa mempedulikan citranya. Jianchan ingin memperbaiki hubungan antara kedua sekte tersebut, tetapi Li Qiye terus-menerus mengganggunya. Terlebih lagi, masalah sebenarnya tampaknya ada pada Li Qiye. Silakan mencoba dan melihat apakah kamu bisa mendapatkan berkah dari orang bijak. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan mulai mendengarkanmu. Jianchan menjawab dengan tenang. Semudah mungkin. Li Qiye tersenyum. Mayoritas orang menganggap ini menggelikan, termasuk para golem. Semudah mungkin, jelas merupakan cara yang salah untuk menggambarkan gengsi dan kehormatan yang diperoleh dari diperolehnya berkah dari para orang bijak. Orang bisa menafsirkan ini sebagai Li Qiye yang menghina golem. Anak bodoh, jaga ucapanmu. Teriak salah satu ahli golem. Masih tidak tahu malu setelah tidak diakui oleh orang bijak. Seorang kultivator cantik mencibir. Haha, beberapa orang memang berkulit tebal seperti itu, mereka tidak tahu bagaimana caranya agar tidak malu. Hanya seorang badut di depan tuan muda. Seorang wanita suci memilih beberapa kata yang kasar. Mayoritas mengolok-olok Li Qiye sesudahnya. Baiklah, kemenanganmu akan ditentukan jika kau bisa mendapatkan satu hadiah kecil dari orang bijak, usul Bai Jianchan. Akan tetapi, dia tidak dapat menyelesaikannya karena Li Qiye mengangkat tangannya dan terdengar suara keras. Kilauan harta karun dan sinar abadi yang dipenuhi keilahian meletus. Banyak artefak jatuh dari atas. Seolah-olah langit adalah harta karun dan Li Qiye baru saja melubanginya. Kuali api, pedang dengan raungan. Naga, cermin surgawi yang mampu menyatukan 8 kehancuran, lonceng yang mengguncang dunia. Mereka menumpuk di sekitar Li Qiye seperti bukit kecil. Seluruh area diselimuti cahaya berwarna-warni. Para penonton yang melihat tumpukan itu. Mereka yang tahu memperhatikan latar belakangnya yang mengejutkan. Kuali Kilin. Seorang leluhur gemetar. Itu pedang Dragon Rune milik leluhur kita. Seorang ahli golem beruntung. Cermin legendaris yang dikenal sebagai Heaven Illumination. Pakar lain menggosok matanya karena tidak percaya. Artefak apapun di sini bisa menjadi pusaka yang menentukan sekte. Para leluhur dari kota leluhur siap ngeri. Segala sesuatu di Aula Roh Kudus adalah bagian dari sumber daya dan kekuatan kota. Saat ini, begitu banyak yang telah jatuh ke tangan Li Qiye. Tepatnya, tumpukan itu terdiri dari senjata Daolord dan harta karun penguasa surgawi. Jumlah ini jauh melebihi sumber daya sebagian besar negara dan sekte. Akibatnya, rahang ternganga. Kerumunan menjadi benar-benar membeku. Para jenius, wanita, dan ahli golem merasa seakan-akan mereka baru saja menamparkan wajahnya namun tidak mampu membalas dengan gonggongan. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat begitu banyak harta karun di satu tempat sebelumnya. Mata mereka terbuka lebar. Penggemar Bai Jianchan memandang rendah Li Qiye karena dianggap lebih rendah dari Jianchan. Saat ini, pria itu hanya mengangkat tangan dan sisik naga Jianchan tampak konyol jika dibandingkan. Para pengejek tadi merasakan tumpukan berat yang menekan mereka, seperti kehormatan dan harga diri yang mereka injak-injak. Gadis itu memerah, tak bisa berkata apa-apa. Apa yang baru saja terjadi? Leluhur dari sekte besar menarik napas dalam-dalam. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan penguasa Dao Batu Surgawi tidak melakukan hal seperti ini. Seorang tetua agung bergumam, tidak, ini 10.000 kali lebih jahat. Ini benar-benar membayangi pencapaian Daolord saat itu, terutama satu item seperti Jianchan. Li Qiye ini dulunya iblis di alam api, di sini juga iblis. Seorang pembudidaya bijak dari generasi sebelumnya berkata, mencoba memahami kedalamannya adalah hal yang mustahil. Para leluhur dari Ancestral menjadi tenang dan mulai berpikir. Tak seorang pun dari mereka dapat melakukan hal seperti ini. Dewa Dao Batu Surgawi yang kembali ke sini setelah pencapaiannya juga tidak akan mampu melakukannya. Bagaimanapun, aula itu dibangun pada era leluhur golem. Penguasa Dao Raja Batu dan yang lainnya menguasai daerah ini. Kekuatannya tak terbayangkan. Apa yang telah dilakukan Li Qiye tidak dapat ditimpakan oleh seorang penguasa Dao. Lihat,
Li Qiye menatap Bai Jianchan yang memiliki ekspresi tidak wajar. Ini sungguh tidak masuk akal. Bai Jianchan tidak tahu harus berkata apa. Dia bahkan mempertanyakan kenyataan ini. Sementara itu, masa yang tidak ramah tidak berani mengeluarkan kentut, terutama kata-kata ejekan. Yah, dia benar. Hanya satu sisik naga yang tidak ada apa-apanya. Salah satu anggota berkata dengan nada berbisik. Biasanya, bisikan seperti ini tidak akan terdengar di area yang ada Bai Jianchan. Mengapa? Karena penggemarnya akan berteriak kegirangan. Namun, karena situasi saat ini, semua orang mendengarnya dengan jelas. Para penggemarnya merasa ini tidak tertahankan. Tidak ada yang membalas karena ini sudah jelas. Mereka bangga karena dia memperoleh sisik naga lebih awal, terutama para penggemar wanita. Saat ini, tumpukan itu jauh melebihi nilai sisik naga. Itu pernyataan yang meremehkan. Bai Jianchan sendiri tahu betapa menyedihkan hasil panennya jika dibandingkan dengan Li Qiye. Oleh karena itu, ia menyingkirkan sisik naga itu untuk menghindari penghinaan lebih lanjut. Tentu saja, beberapa penonton juga merayakannya karena mereka iri dengan keberuntungan Bai Jianchan dengan para wanita. Mereka merahasiakannya karena dia terlalu kuat. Dengan demikian, serangan kejam Li Qiye membuat mereka bisa tertawa sambil melihat ekspresi dingin Jianchan. Jika kau tidak pergi dalam waktu 3 hari, kepalaku akan tergantung di gerbang kota. Kata Li Qiye lalu pergi, tidak peduli untuk melihat tumpukan harta karun. Pernyataannya itu mengejutkan semua orang betapa guntur yang tiba-tiba. Mereka segera mengubah pandangan mereka setelah tenang. Dahulu, beberapa orang masih menantang Bai Jianchan karena dia tidak memiliki ketenaran dan reputasi saat ini. Hari ini, belum ada lagi generasi muda, bahkan petualang yang lebih tua pun tidak berani melakukannya. Orang itu duduk dengan kokoh di atas singgasana. Menantangnya sama saja dengan meminta menghindar. Terlebih lagi, dia memiliki raksasa di gerbang Yin Yang yang juga mendukungnya. Oleh karena itu, pernyataan tegas Li Qiye terasa sangat aneh. Dia berbicara dengan sangat mengesankan. Tidak ada yang berani mengatakan hal seperti ini. Beberapa leluhur yang lebih kuat dari Bai Jianchan tidak akan melakukannya karena itu akan menjadi pernyataan perang melawan gerbang Yin Yang. Bai Jianchan bersiap untuk menjadi penguasa Yin Yang berikutnya. Jika ada yang membunuhnya, Yin Yang akan melakukan segala cara untuk membalas dendam. Ini mungkin akan mengakibatkan pembunuhan total. Li Qiye tampaknya tidak mempermasalahkan konsekuensinya sebelum berbicara di hadapan semua orang. Yang paling mengejutkan, dia meninggalkan tumpukan harta karun itu tanpa menoleh ke belakang. Harta karun itu pasti bisa membuat siapapun gila karena keserakahan, tetapi dia tidak peduli dengan harta karun itu, tidak seorang pun di sini yang dapat melakukan hal ini. Aku, Bai Jianchan, tidak pernah diintimidasi oleh siapapun. Jianchan kembali sadar saat Li Qiye berjalan menuruni tangga, aku tidak akan pernah menyerah. Kita melihat siapa yang lebih baik dalam 3 hari. Jika aku kalah, aku akan pergi. Jika kau kalah, lakukan hal yang sama. Ia berbicara dengan cukup percaya diri untuk menunjukkan keberaniannya kepada penonton. Para gadis tidak dapat menahan diri untuk bersorak. Pahlawan mereka tetap tenang seperti sebelumnya. Kepalamu akan menjadi milikku dalam 3 hari. Li Qiye menjawab tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Bai Jianchan dengan ekspresi jelek. Berita tentang pertarungan antara Li Qiye dan Bai Jianchan menyebar seperti api di seluruh kota leluhur lalu ke seluruh wilayah utara. Kebanyakan orang belum pernah mendengar tentang Li Qiye dan bertanya-tanya tentang identitasnya. Oleh karena itu, seorang pakar dari negara yang agak besar menjadi penasaran, saya belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Dia berani menantang Tuan Muda Bai. Terlalu sombong, bukan? Jiwa yang lebih berpengetahuan menjawab, orang ini memiliki garis keturunan Phoenix di atas perbendaharaan Kaisar Penyerang Abadi dan Warisan Phoenix. Kota leluhur mendukungnya sekarang, bahkan sampai membatalkan pertempuran mereka dengan gerbang Yin Yang. Benarkah? Orang ini mungkin adalah orang paling beruntung di generasi ini. Para pendengar mulai meneteskan air liur. Orang-orang sudah tahu tentang perbendaharaan kekaisaran beberapa waktu lalu. Ini sudah cukup membuat orang-orang tergila-gila dan iri pada junior yang tidak dikenal ini. Bukan hanya itu, aku mendengar bahwa Saintes Perstone maupun Dragon Phoenix Maiden menyukainya. Dia adalah kesayangan surga, semuanya tampak seperti legenda. Semakin banyak informasi yang mereka ketahui tentangnya,
semakin mereka merasa iri. Jadi 2 dari 3 wanita cantik, hanya Bai Jianchan yang seperti ini sebelumnya. Beruntung sekali. Kenapa kalau dia beruntung? Ada yang berpihak pada Bai Jianchan dan tidak begitu menghargai Li Qiye. Satu orang misterius menambahkan, keberuntungannya akan berakhir di sini, hanya kematian yang akan datang dari lawan Tuan Muda Bai. Banyak yang tidak setuju dengan komentar menakutkan ini karena Bai Jianchan terlalu kuat. Bahkan mereka yang belum pernah melihatnya secara langsung berpikir bahwa Li Qiye sedang bunuh diri. Saya pikir egonya tumbuh karena semua keberhasilan baru-baru ini. Bahkan para pembudidaya netral berpikir bahwa Li Qiye tidak memiliki peluang untuk menang. Tuan Muda Bai sudah berada di level suci, berapa banyak yang lain di utara. Sangat sedikit di antara generasi muda. Dia cukup kuat untuk melawan leluhur dari sekte besar, Li Qiye ini baru saja memulai. Itu sangat tidak bijaksana. Seorang tetua agung menganalisis. Dia seharusnya mundur selangkah dan menunggu lebih lama lagi, langit adalah batasnya. Pengamat logistik lainnya menambahkan, menurut pendapat mereka, Li Qiye memiliki garis keturunan dan sumber daya yang tepat. Faktanya, tidak ada orang lain yang memiliki kelebihan yang sebanding. Jika dia bisa menunggu cukup lama dan melarikan diri, dia tidak akan terlambat di masa depan untuk menantang Bai Jianchan. Dia bisa menjadi kandidat kuat untuk posisi penguasa Dao juga. Percakapan di Ancestral City sesungguhnya lebih panas daripada di wilayah luar. Orang bisa mendengarnya dari ujung jalan ke ujung jalan. Semua orang membicarakan duel 3 hari kemudian. Itu terlalu menarik, wajib ditonton. Tuan Muda Bai pasti menang. Seorang wanita petualang mengepalkan tinjunya dan berkata dengan percaya diri. Entah dia mendukung Bai Jianchan atau mencoba membuat dirinya merasa lebih baik. Tidak diragukan lagi, kemenangan Tuan Muda Bai sudah pasti. Seorang wanita suci mengumumkan, tidak seorang pun dapat menghentikan Tuan Muda Bai. Tidak perlu waktu lama sebelum berbagai nyanyian dan kalimat tersebar di seluruh kota. Bai Jianchan memiliki kedudukan yang tak tergantikan di hati gadis ini. Mereka menganggapnya sebagai dewa yang tak terkalahkan. Tidak harus. Seorang petani yang cemburu membentak masa, bukannya Li Qiye tidak berguna. Apakah kalian semua lupa tentang harta karun yang dia panggil di Balai Roh Kudus dengan satu tangan? Itu adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan luar biasa, yang akan dikenang untuk masa depan, yang akan datang. Para pembudidaya yang iri hati tidak dapat mengalahkan Bai Jianchan sehingga mereka menggunakan Li Qiye seperti pedang untuk menjatuhkan Jianchan. Suasana menjadi tegang setelah hal ini terjadi. Gadis-gadis yang gembira itu tidak bisa berkata apa-apa karena mereka masih ingat menghindari penderitaan yang mereka alami selama kejadian itu. Mungkin dia beruntung lagi. Waktu yang tepat untuk membuka perbendaharaan di aula. Harta karun itu berjatuhan untuk dibagikan kepada semua orang. Seorang putri emas membela Bai Jianchan. Kelompok ini tentu saja tidak akan menerima kekalahan Jianchan atau pencapaian Li Qiye. Itulah sebabnya mereka mengemukakan berbagai alasan dan dalih. Singkatnya, mereka mengatakan bahwa itu bukanlah kemenangan Li Qiye yang sebenarnya. Itu semua ada hubungannya dengan keberuntungan. Saya setuju sepenuhnya. Gadis lain mengangguk setuju, dia tidak akan seberuntung itu di atas panggung saat pertarungan sampai mati. Hanya keterampilanlah yang akan menjadi penting. Dia jelas lebih rendah dalam hal itu. Tuan Muda Bai sudah berada di level suci sementara Li Qiye hanya seorang silver carapes. Hanya satu jari saja sudah cukup untuk menghancurkan orang itu. Seorang wanita terhormat segera berkata. Giliran petualang yang iri hati itu terdiam. Kekuatan Jianchan sudah terdokumentasi dengan baik. Banyak yang merasa bahwa Li Qiye tidak memiliki kesempatan. Bagus. Jangan lupa, Li Qiye belum lama ini mengerahkan pasukan gerbang Yin yang di wilayah api. Seorang pemuda mengemukakan masalah lain. Gadis-gadis cantik itu langsung fokus pada titik lemah argumen ini. Salah satu dari mereka berkata, ini bukan Fire Domain. Aku juga ada di sana, dia hanya mengandalkan garis keturunan Phoenix-nya untuk meminjam kekuatan True Flame yang ditemukan di sana. Ya, apa yang bisa dia pinjam di sini? Dia bukan golem dan juga bukan murid dari sekte golem. Garis keturunan Phoenix-nya tidak berguna di tempat ini. Selain itu, kultivasinya yang lemah tidak akan memungkinkan untuk mengaktifkan garis keturunannya hingga batasnya, dia tidak punya kesempatan. Gadis-gadis lainnya yakin akan hal ini.
Sementara itu, para leluhur dari sekte lain tidak mau repot-repot berdebat. Mereka terlalu sibuk merayakan setelah mengetahui pertarungan ini. Sepertinya hubungan ini tidak bisa diselamatkan lagi. Seorang leluhur berkata, kota leluhur menganggap Li Qiye sebagai iblis mereka saat ini. Ya, tidak peduli siapa yang mati, satu pihak akan marah. Kekuatan-kekuatan ini ingin melihat konflik antara para petinggi. Mereka mungkin dapat memanfaatkan situasi tersebut. Bai Jianchan tidak punya pilihan selain bertarung. Seorang tetua tinggi di sana tahu tentang situasi yang sulit. Li Qiye menyatakan niatnya untuk membunuhnya di depan umum. Belum lagi seorang jenius top seperti Bai Jianchan, tidak ada pemuda lain yang bisa tetap tenang setelah menghina ini. Reputasinya akan hancur jika dia menolak. Orang-orang akan mempertanyakan peringkat nomor 1 yang telah dirusak oleh penampilan Li Qiye di aula. Dia perlu menggunakan kekuatannya untuk melindungi gengsinya. Aku penasaran apakah Li Qiye punya rencana lain. Seorang pria menjadi bersemangat karena dia terus memperhatikan Li Qiye, suatu hal yang konvensional tidak akan berhasil. Dia akan benar-benar terbunuh saat itu. Siapa tahu, Li Qiye tidak bisa ditebak. Dia mungkin akan mengulangi kejahatan yang sama selama pertempuran. Seorang lelaki berkata, film ini layak untuk ditonton. Itulah pertimbangannya. 3 hari berlalu dengan cepat. Semua orang bergegas menuju panggung untuk menyaksikan pertarungan antara Li Qiye dan Bai Jianchan. Bahkan, beberapa orang dari daerah yang jauh tidak keberatan dengan perjalanan panjang untuk sampai di sini. Akibatnya, orang-orang berdesakan seperti ikan sarden di luar panggung. Lapangan itu sendiri cukup besar untuk menampung puluhan ribu orang. Saat ini tampak agak tidak memadai. Bahkan air pun tidak bisa masuk. Ada yang datang lebih awal untuk mengamankan tempat terbaik. Penonton dibagi menjadi beberapa kubu. Ada yang mengira kemenangan Bai Jianchan sudah pasti. Yang lain percaya bahwa Li Qiye dapat menciptakan keajaiban lainnya. Ada pula pihak yang netral, tidak memihak salah satu pihak. Secara keseluruhan, kedua pihak ini asyik berbincang dan berdebat tentang pertarungan tersebut. Tentu saja, mayoritas masih percaya pada kemenangan Bai Jianchan. Taruhan pun dilakukan dan Li Qiye jelas merupakan pihak yang tidak diunggulkan. Sebagian besar bersemangat untuk berjudi. Para pendukung dan penggemar Bai Jianchan memilihnya, sama halnya dengan beberapa orang yang menginginkan kemenangan mudah. Namun, beberapa penjudi memasang taruhan pada Li Qiye, ingin menang besar jika Li Qiye dapat melakukan sesuatu yang ajaib. Panggung agak sepi karena penonton tetap sabar. Ini adalah kesempatan langka. Biasanya, seseorang tidak akan bisa melihat Bai Jianchan bertarung. Ini bisa sangat membantu melatih mereka, terutama yang lebih muda. Menjelang siang, terdengar suara keras lalu muncul fenomena visual yang terang. Langit terbelah oleh seorang pria berjalan maju. Tuan Muda Bai. Semua orang tahu siapa orang itu. Dari gambar-gambarnya, berkat para dewa. Siapa lagi kalau bukan Bai Jianchan? Bahkan beberapa leluhur tidak memiliki aura yang mengesankan ini. Ia tampak seperti penguasa kosmos, penguasa jalan besar, dewa di alam fana. Beberapa orang telah melihat sebelumnya tetapi hal itu tidak mengurangi antusiasme mereka. Tuan Muda Bai, mereka berteriak dan menjerit, terutama gadis-gadis yang memiliki tempat terbaik. Mereka menutupi wajah mereka, tersipu sambil mencoba mencuri pandangan darinya melalui celah-celah di antara jari-jari mereka. Kamu akan menang, menang. Seorang wanita suci mulai melantunkan mantra. Para wanita bangsawan lainnya berteriak keras. Popularitasnya kembali terlihat jelas. Dia mengangguk untuk menyapa banyak orang, tampak tenang dan menawan. Li Qiye belum datang, tetapi Jianchan tidak terburu-buru. Dia duduk di panggung, rune dan hukum muncul di kehidupan. Dia tampak tenang dengan segala sesuatunya yang tak terkendali, yakin akan menang. Hal ini meyakinkan para penggemar dan pendukungnya. Sepertinya Tuan Muda Bai 100% yakin akan menang, kata salah satu dari mereka. Waktunya telah tiba, tetapi Li Qiye masih belum ditemukan. Bai Jianchan menunggu dengan tenang. Mengapa orang bernama Li belum datang? Mungkin dia terlalu takut untuk datang. Seorang ahli kehilangan kesabarannya. Tidak. Seorang leluhur menggelengkan kepalanya, Li Qiye bukan seorang pengecut, dia sebenarnya selalu galak dan tak kenal takut. Kalau begitu dia terlalu menganggap dirinya hebat karena terlambat datang ke duel yang dijadwalkan. Sang ahli mengernyit.
Sayangnya, satu-satunya hal yang dapat dilakukan oleh massa yang marah adalah menunggu sedikit lebih lama. Mereka masih ingin menyaksikan pertarungan. Dia ada di sini. Seseorang berteriak dan membuat banyak orang berbalik. Li Qiye muncul di pintu masuk dan berjalan menuju panggung. Wanita suci Perstone berada di sampingnya. Dia tetap menarik perhatian karena kecantikannya yang tiada taraf. Dia cepat-cepat lupa. Mereka yang melihatnya untuk pertama kalinya hampir kehilangan akal. Butuh beberapa saat sebelum mereka tenang dan menatap Li Qiye. Dia memiliki ekspresi yang tenang dan dingin, tetapi masalahnya adalah penampilannya yang biasa-biasa saja, tidak mengesankan seperti aura Jianchan. Sangat tidak berpendidikan, kata seorang petualang wanita. Terlalu sombong. Tuan Muda Bai datang lebih awal, tetapi orang ini sengaja datang terlambat. Seorang pemuda tidak senang dengan Li Qiye. Li Qiye naik ke panggung dan mengekspos tubuhnya sambil tersenyum. Dia berkata dengan malas, "Mari kita mulai." Akhirnya, Jianchan berdiri dan menatap Li Qiye. Dia memiliki aura yang tak tertandingi dengan fenomena visual dan keilahian yang berdenyut, jelas seekor naga di antara manusia. Di sisi lain, Li Qiye, baik dari aura, pakaian, dan temperamennya, tidak istimewa. Orang-orang akan mengira dia manusia biasa jika bukan karena melatih Silver Carapesnya. Saat keduanya berdiri saling berhadapan, perbedaan di antara mereka menjadi jelas, mirip seperti seorang pangeran dan seorang pengemis yang bertemu satu sama lain. Apakah dia benar-benar memenuhi syarat untuk melawan Tuan Muda Bai? Seorang penonton merasa skeptis. Tidak apa yang dia lakukan di Secret Spirit Hall. Seorang kultivator berkata dengan nada tidak serius. Para skeptis segera menutup mulut mereka. Penampilan Li Qiye di sana benar-benar mendominasi Bai Jianchan. Jianchan tidak menyerang secara langsung, dia berfokus terutama untuk melihat menembus musuhnya. "Kau tidak ingin memulainya?" tanya Li Qiye. "Aku mendengar tentang garis keturunanmu dan warisan Phoenix." "Aku tidak percaya." Alis Jianchan menggigil. Dia sama sekali tidak melihat petunjuk tentang garis keturunan Phoenix, terlepas dari usahanya menyelidiki. "Warisan Phoenix, kan? Coba lihat baik-baik." Li Qiye tersenyum dan dengan santai mengeluarkan sehelai bulu. Benda itu memukau banyak orang dengan cahayanya yang menyala-nyala, sesempurna mungkin. Mereka dapat merasakan kekuatan luar biasa yang mengalir darinya bersama aura burung Phoenix. "Bulu burung Phoenix." Seorang penonton berteriak heran. Bulu itu tampak sering mungkin, siap diterbangkan angin. Penonton yang takjub membayangkan betapa nyamannya bulu itu ketika menyentuh wajah mereka. Semua mata menyatakan pada bulunya itu dengan fokus pada apinya. Api itu tampak seperti roh api yang tidak akan menyakiti siapapun. Di sisi lain, tampaknya bulu itu memiliki daya penyembuhan. Bahkan orang bodoh pun bisa tahu bahwa ini bukan palsu. Mustahil untuk memalsukan auranya. Hanya satu helai yang mengandung keilahian tertinggi seolah-olah burung suci yang sombong itu ada di antara mereka. Matanya yang sombong memaksa orang lain untuk bersikap rendah hati. Itu benar-benar bulu burung Phoenix. Hal ini menjadi jelas bagi semua orang. Kenyataannya, tidak ada seorang pun di sini yang pernah melihat bulu burung dewa sebelumnya. Meski demikian, mereka tetap percaya bahwa bulu Li Qiye adalah milik burung dewa asli, bukan milik cabang burung dewa yang lebih rendah. Di dunia ini, burung dengan garis keturunan Phoenix yang tipis juga disebut Phoenix. Mereka bukanlah burung Phoenix yang sebenarnya. Persis seperti lukisan itu, seorang leluhur menatap dengan linglung. Banyak leluhur telah mendengar tentang legenda binatang suci. Beberapa melihat burung besar dalam lukisan. Dengan demikian, bulu ini memperluas wawasan dan pengetahuan mereka. Dia benar-benar mendapat warisan itu. Banyak yang menelan ludah mereka. Mereka semua mendengar tentang hasil rampasannya tetapi belum pernah melihatnya sampai hari ini. Mata mereka secara alami berbinar karena keserakahan. Itu hanya sehelai bulu. Seorang tetua agung mulai menginginkannya. Bulu itu saja sudah cukup misterius dan menakjubkan, bagaimana dengan warisan yang lebih lengkap? Dia juga memiliki status kekaisaran. Dengan demikian, ia berubah menjadi harta karun yang tak terbatas di mata orang lain. Keserakahan mereka meningkat dan rencana jahat pun terbentuk. Dahulu, mereka siap bertarung sampai mati hanya karena spekulasi belaka. Saat ini, beberapa negara dan sekte hanya ingin menangkap Li Qiye. Bai Jianchan menatap bulunya, sedikit menyipitkan matanya.
Dia telah memperoleh sisik naga di aula tetapi itu bukan berasal dari naga murni. Meskipun demikian, itu masih sangat berharga. Sayangnya, ia langsung menyadari celah antara sisiknya dan bulu itu. Darah murni masih jauh lebih unggul. Baiklah, biarkan aku melihat kekuatan benda misterius ini. Dia mengangguk dan memasang ekspresi serius. Lakukan gerakanmu, ini adalah kesempatan terakhirmu. Li Qiye mengibaskan bulunya dengan jenaka. Kau masih belum sebanding dengan tuan muda bayi yang memiliki bulu Phoenix. Seorang jenius muda tidak dapat menahan diri untuk berteriak setelah melihat sikap menghina Li Qiye. Manusia itu kuat, bukan harta karun. Seorang petani wanita tercengang, jalan agung tuan muda bayi tak terkalahkan untuk menghadapi semua harta karun di dunia ini. Teman-temannya mengangguk setuju setelah mendengar ini. Namun, sebagian besar orang tidak begitu yakin, terutama orang-orang penting dari generasi sebelumnya. Di satu sisi, harta karun tidak cukup untuk mengalahkan Bai Jianchan karena perbedaan berlatih. Yang satu berada pada level suci sementara yang lain hanya karapas perak, yang setara dengan semut dan gajah, tidak ada harta karun yang dapat menutupi perbedaan ini. Di sisi lain, beberapa orang telah menyaksikan gaya jahat Li Qiye di Fire Domain dan Secret Spirit Hall. Jadi, akan konyol jika menghakiminya menggunakan logika konvensional. Kalau begitu aku tidak akan menahan diri. Bai Jianchan mengeluarkan raungan pertempuran dan melepaskan vitalitasnya. Energi kekacauan membumbung ke atas. Gemuruh. Energinya tampak seperti badai, yang mampu menghancurkan apapun. Banyak penonton yang terpesona. Mereka yang berada di kejauhan bergegas mundur ke jarak yang aman. Kemudian berubah menjadi bintang dan menyatu dengan ruang itu sendiri, sehingga menyatukan langit. Semua orang dapat melihat galaksi dengan bintang-bintang terang tepat di atasnya. Bintang-bintang itu berputar mengelilinginya dan membuat semua orang siap kagum. Mereka merasa seolah-olah dia adalah pemiliknya alam semesta dan kehidupan setiap orang lainnya. Seni Azure Zen kuno. Seorang petualang menarik napas dalam-dalam. Mantra terkuat dari penguasa Dao, mantra surga tingkat tinggi. Banyak petualang telah mendengarnya sebelumnya. Tidak mengherankan bagi Jianchan untuk memiliki akses ke mantra surga tingkat tinggi. Namun, ini adalah mantra Yin yang terbaik. Sangat sulit untuk berkembang. Hanya orang jenius di antara orang jenius yang bisa melakukannya, kata seorang leluhur. Penguasa Dao menggunakan seni kuno untuk menciptakannya, tidak cocok untuk berlatih modern. Seorang tetua agung mengetahui secara spesifik dan berkata, itu harus digunakan dengan seni fisik lama Yin yang agar efeknya tak terkalahkan. Orang-orang saling bertukar pandangan karena penguasa surgawi Chan yang mengajarkan hal itu kepada Bai Jianchan, sebuah seni fisik kuno. Ini dia, serangan pamungkas. Kepercayaan diri gadis itu melonjak setelah melihat ini. Semua orang di utara tahu betapa menakjubkannya seni fisik kuno gerbang Yin Yang. Tentu saja, banyak yang terkejut melihat Jianchan mengerahkan seluruh kemampuannya dengan begitu cepat. Ini menunjukkan betapa seriusnya dia dalam pertarungan ini, ingin segera memberikan pukulan mematikan. Dunia ini milikku. Jianchan bangkit dan memulai serangan. Tubuhnya membesar hingga bintang-bintang berada tepat di atas kepalanya. Namun, dia tiba-tiba menghilang setelah mencapai batasnya. Kejadian ini terjadi dalam sekejap mata sehingga banyak orang terkejut. Bai Jianchan yang besar sudah tidak ada lagi di sana. Apa yang terjadi? Beberapa penonton menjadi bingung. Seni tubuh kuno yang legendaris. Seorang leluhur fokus mengamati teknik pelatihan ini. Fisik Void. Li Qiye tertawa kecil setelah melihat ini. Seni fisik kuno yang disebut-sebut ini ternyata merupakan salah satu dari 12 fisik abadi dari zaman sebelumnya, Void. Ini bukan teknik tembus pandang, melainkan menyatu dengan luar angkasa. Area tersebut menjadi bagian dari tubuhnya. Orang-orang selalu membicarakan tentang seni tubuh kuno Yin Yang ini. Sayangnya, hanya sedikit di Eight Desoles yang benar-benar memiliki detail konkret. Teknik ini dulunya terkenal pada zaman 9 dunia, yang berasal dari kitab suci fisika. Akan tetapi, kitab suci ini tidak lagi ada di Eight Desoles. Meskipun demikian, teknik-teknik ini tetap diwariskan kepada generasi berikutnya. Semua orang merasa seolah-olah Bai Jianchan hadir di mana-mana setelah menghilang, hadir di setiap sudut dan titik-titik kecil. Perasaan ini seakan langsung dirasakan melalui indera, mirip dengan dikelilingi oleh ribuan Bai Jianchan.
Selain itu, masing-masing memiliki keilahian dan vitalitas yang identik. Itu menjadi pertarungan melawan ribuan orang. Intimidasi ini dapat membuat seseorang gemetar, hati-hati mereka akan pergi ya. Rasanya mustahil untuk menang. Seni fisik kuno. Seorang leluhur tercengang, berdengung. Ruang di sekitar Li Qiye diisi oleh seseorang seperti adonan goreng, tidak ada cara untuk lari atau bersembunyi. Li Qiye tampaknya terjebak di sana, tubuhnya juga terpelintir. Tidak ada yang melihat serangan Bai Jianchan dari awal hingga akhir, tidak ada teknik dan penekanan, hanya manipulasi spasial belaka. Beberapa orang berteriak ketakutan karena merasakan gerakan memutar yang sama pada tubuh mereka. Gerakan itu menunjukkan ketidakberdayaan, hampir hancur berkeping-keping. Kekuatan fisik tidak berhenti di situ. Dunia berputar dan berubah gelap setelah ledakan keras. Lapisan-lapisan ruang tiba-tiba bertumpuk satu di atas yang lain, mengakibatkan kekuatan penghancur yang tak tertahankan di satu titik. Li Qiye adalah orang yang terjebak pada satu titik. Ia juga menghilang dari pandangan seolah-olah ia telah direduksi menjadi partikel terkecil. Teknik yang mengerikan, gumam seorang leluhur. Saya merasa tubuh saya hancur berkeping-keping. Seorang pemuda terjatuh ke tanah, tidak dapat berdiri lagi. Tuan Muda Bai tidak terkalahkan. Hanya satu gerakan. Seorang wanita suci menjadi tenang dan mulai bersorak, gembira setelah menyaksikan kekuatannya. Banyak yang pucat saat itu. Sebagian besar telah mendengar tentang Jianchan dan menerima keunggulannya di atas generasi muda. Namun, menyaksikannya beraksi secara langsung adalah hal yang lain. Mereka semua mengakui bahwa dia layak atas reputasinya. Dia sudah meninggal, bahkan tidak punya kesempatan untuk menggunakan warisan Phoenix-nya. Seorang pemuda bersorak kegirangan. Dia mengusulkan untuk mencoba melawan Tuan Muda Bai saat Silver Carapes masih berwujud. Harta karun tidak bisa menutupi kekurangannya. Seorang putri emas berkata tanpa meremehkan. Dua bakat bawaan dalam tubuh Tao dan takdir sejati, tak satu pun adalah dewa. Seorang leluhur memuji, saat ia mencapai kesempurnaan agung dengan tubuh kuno ini, saat itulah ia akan membuktikan daunnya. Semua orang mengira Li Qiye sudah meninggal saat ini, berdasarkan ruang yang ditumpuk menjadi satu titik di mana dia dulu berada. Ledakan. Tiba-tiba, titik dimensi ini hancur dan pecahan kristal berserakan. Ruang menyebar lagi dan kembali ke bentuk aslinya. Li Qiye berjalan keluar dan baik-baik saja. Dia berbicara sedikit saja dan ini sudah cukup untuk menghentikan kekacauan void fisik. Kerumunan orang tampak seperti baru saja menelan lalat setelah melihat kehidupan. Void memang merupakan seni tubuh yang luar biasa. Sayangnya, Bai Jianchan berhadapan dengan Li Qiye, ahli utama kitab suci tubuh. Dia adalah eksistensi yang memulai halaman baru untuk kitab suci Athena ini. Maka, ia mudah menemukan kelemahannya dan hanya memerlukan sedikit sentuhan saja untuk meniadakannya. Berdengung, bulu itu kemudian menyemburkan seberkas api, menembus langit bagaikan tombak yang menusuk. Ledakan. Dimensi tertinggi runtuh dan satu sosok terlempar. Dia terlempar ke tanah, terluka oleh serangan balik dari dimensi yang hancur. Apa yang disebut void fisik ini tidak berguna di hadapan Li Qiye. Itu sama sekali tidak berdaya dan tidak memiliki edalaman apapun. Tidak mungkin, pikir orang-orang, bagaimana Li Qiye bisa membuat Bai Jianchan terbang seperti ini. Seni fisik kuno serapu selembar kertas di hadapan Li Qiye. Bagaimana ini bisa terjadi? Para leluhur tidak bisa mempercayainya. Meskipun mereka tidak mengalami serangan yang sebenarnya, kekuatan sebelumnya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Seni fisik Bai Jianchan sangat mengerikan. Mereka sendiri mungkin tidak dapat dengan mudah menghancurkan seni ini. Bahkan, dia dapat membunuh beberapa dari mereka. Li Qiye hanya membuatnya terlihat terlalu mudah, seolah-olah seni hanya menulis di atas kertas. Hal ini tentu saja tidak benar, sehingga menimbulkan kebingungan di kalangan banyak orang. Bagaimana dia melakukannya? Tidak seorang pun punya jawaban untuk pertanyaan ini. Bai Jianchan, keajaiban terkenal dari utara, telah benar-benar dirobohkan dalam pertukaran pertama meskipun menggunakan seni fisik kuno yang terkenal. Para santa dan putri yang berteriak mendukung sebelumnya berhenti berbicara, membiarkan mulut mereka terbuka lebar karena terkejut. Kepercayaan diri mereka hancur, berharap mereka dikhianati. Para leluhur juga merasakan hal yang sama. Mereka mengira hanya orang seperti penguasa surgawi Chan Yang dapat dengan mudah menghancurkan seni kuno ini.
Bagaimana, semudah itu juga? Ini bukan masuk akal. Seorang leluhur manusia akan dapat diterima apabila Li Qiye menggunakan seluruh kemampuannya atau membayar harga mahal untuk menghancurkan seninya, bukan dengan cara seperti ini. Tidak mungkin. Seorang jenius menolak mempercayainya. Anak-anak muda percaya pada keunggulan Bai Jianchan. Li Qiye seharusnya direduksi menjadi seonggok daging atau debu. Ledakan. Bai Jianchan melompat keluar dari lubang dan meletakkan tanah dari tubuhnya. Tubuhnya masih dipenuhi cahaya ilahi. Namun, darah terlihat di sudut moncongnya. Dia tidak terlihat buruk sama sekali, hanya saja dia tidak memiliki temperamen yang mengesankan seperti sebelumnya. Bagaimanapun, sulit untuk tetap tenang setelah kalah dalam pertukaran pertama. Ya, Tuan Muda Bai yang hebat, pertahanan yang sempurna. Para Fanggel bersorak setelah melihat kerusakan yang sangat kecil. Mereka melambaikan tangan ke arah Li Qiye karena mereka memiliki musuh yang sama. Mereka membutuhkan Bai Jianchan untuk menghancurkan Li Qiye sekarang juga karena dia telah mempermalukan mereka sebelumnya dengan membuktikan bahwa mereka salah. Siapa kamu? Bai Jianchan menatap tajam ke arah Li Qiye. Ketakutan yang dirasakannya disebabkan oleh seberapa baik Li Qiye memahami kekosongan fisiknya. Faktanya, pria itu lebih tahu daripada dirinya sendiri mengenai kekurangan dan kelebihannya. Fisika ini diwariskan dari zaman sebelumnya dari kitab suci surgawi agung, yang lebih unggul daripada jasa hukum apapun saat ini. Dia tahu bahwa tidak ada satupun di antara 8 kehancuran yang mengetahui lebih banyak tentang kekosongan selain leluhurnya, penguasa surgawi Chan Yang. Pengetahuan Li Qiye melampaui imajinasinya, mungkin menyaingi leluhurnya. Ini tidak masuk akal karena sekte mereka tidak pernah membocorkan rahasia ini kepada orang luar. Li Qiye tersenyum. Jianchan tidak tahu harus berpikir atau merasakan apa. Apakah ini kebetulan, atau karena bulu burung phoenix? Dia lebih menyukai pilihan terakhir tetapi intuisinya mengatakan bahwa Li Qiye hanya mengetahui bentuk tubuhnya seperti telapak tangan. Baiklah, aku masih tidak mau menyerah, mari kita lihat apa lagi yang bisa kau lakukan. Jianchan menarik napas dalam-dalam dan memanggil pedang. Pedang itu memancarkan cahaya yang menyebar ke seluruh wilayah. Pedang itu seputih salju, cukup untuk membutakan semua penonton. Ada lekukan kecil pada pedang itu mengandung aura yang mendominasi dan seolah-olah ada eksistensi yang agung di dalamnya. Raungan binatang buas bergema dan mengirimkan gelombang suara yang deras. Daerah itu menjorok ke pegunungan yang jauh. Kui tirani, seseorang berteriak setelah melihat pedang itu. Diikuti oleh penguasa Dao Zen kuno, pedang surga tingkat tinggi, sangat ganas. Ekspresi seorang lelaki tua berubah. Pedang ini terbuat dari tulang Dao Kui tirani. Makhluk ini dikabarkan memiliki garis keturunan binatang suci Kui. Jadi, ia memiliki kekuatan untuk memanggil petir. Penguasa Dao menghabiskan banyak upaya untuk menciptakannya. Pedang itu sendiri bukanlah hal yang paling menakutkan, perpaduan bilah pedang dan Dao yang jauh lebih kuat. Seorang leluhur memasang ekspresi serius. Orang-orang memperhatikan, dengan saksama karena pedang ini terkenal. Penguasa Dao telah digunakan untuk mengalahkan banyak master top di masa lalu. Bai Jianchan tampak mendominasi, nyala pedang mencapai celah langit. Pemberdayaan, teriaknya dan fenomena visual di belakangnya menjadi lebih nyata. Para dewa mulai bergerak dan membentuk berbagai mantra. Mereka melantunkan mantra dan menyembunyikan cahaya terang. Jianchan menjadi berdaya karenanya dan tampak seperti dewa. Lekukan itu tiba-tiba membesar dan berubah menjadi portal besar. Seekor binatang besar akhirnya muncul dengan arus petir yang mengalir melalui tubuhnya. Auranya dapat menghancurkan segalanya. Lautan petir menjadi teman memudar, menghasilkan suara gemuruh yang membuat orang banyak ketakutan. Itu menakutkan. Banyak yang panik dan lari menjauh. Ada 3 variasi teknik pedangku. Ini yang pertama. Bai Jianchan berbicara seolah-olah menjatuhkan hukuman mati pada Li Qiye. Seni pedang pamungkas penguasa Dao yang berasal dari tulang Dao Kui tirani. Sepertinya Jianchan tidak menahan diri. Seorang leluhur menjadi emosional. Sementara itu, para penggemarnya menjadi heboh setelah melihat kondisinya yang tak terhentikan. Seorang wanita suci berteriak, "Tuan Muda Bai, singkirkan penjahat ini dari dunia." Benar sekali, tunjukkan pada kami bahwa kamu tak terkalahkan. Lebih bersorak untuknya. Dia mengabaikan segalanya, memfokuskan seluruh kekuatan dan pikirannya pada hal ini.
Dia berhenti menggunakan Void Fisik dan menggunakan kartu lainnya. Li Qiye hanya tahu terlalu banyak tentang tubuh kuno itu sehingga Jianchan tidak berani menggunakannya lagi. Kurasa aku tidak bisa menghentikan ini. Seorang leluhur yang kuat menatap Jianchan dengan ketakutan di matanya. Gadis-gadis itu tidak dapat menahan betapa menakjubkan penampilannya dengan pedang di tangannya, sungguh pemandangan yang luar biasa. Semua mengakui bahwa dia tampak seperti dewa. Tidak mungkin Li Qiye akan selamat dari ilmu pedang yang tak terkalahkan ini. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin. Mereka ingin Li Qiye mati di hadapan Tuan Muda Bai mungkin. Dewa Kui memutus langit. Bai Jianchan bangkit dan pedangnya melepaskan kekuatan. Tebasan itu membelah udara dengan kekuatan yang maha dahsyat, mampu membunuh dewa dan iblis. Energi pedang pun menghancurkan area tersebut. Gemuruh. Suaranya terdengar keras hingga gendang telinga. Lautan petir tampak meletus saat anak panah melesat ke arah Li Qiye. Bayangkan saja kehancuran yang sangat parah sebelum ledakan dahsyat ini. Dunia menjadi putih sementara masyarakat menjadi bingung. Segala sesuatu tampaknya dipengaruhi oleh kekuatannya. Bahkan pertahanan terkuat pun akan goyah. Orang-orang tidak perlu menonton untuk mengetahui hasilnya, Li Qiye dilenyapkan menjadi abu. Ini masih bukan hal terburuk dari serangan itu. Orang bisa melihat pemandangan yang luar biasa di lautan petir. Itu bisa menghancurkan ribuan abad dengan kehadirannya yang kejam dan haus darah. Bau darah tak tertahankan dengan ilusi dewa-dewi yang dipenggal. Serangan itu menyapu pasukan dewa-dewi, menyebabkan mayat-mayat jatuh ke tanah dan menumpuk seperti gunung. Jelas ditujukan pada Li Qiye, tetapi para penonton masih merasakan ketakutan yang mengerikan seolah-olah merekalah yang menjadi sasaran. Mereka ingin berteriak tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Hanya para leluhur yang dapat berbicara tentang betapa mengerikannya hal itu. Mereka mengira bahwa mereka juga akan mati karenanya. Dunia menjadi sunyi, semuanya kembali ke asal seolah-olah tidak terjadi apa-apa setelah pengujian itu. Sudah berakhir, orang-orang perlahan-lahan mendapatkan kembali penglihatan mereka. Dia pasti sudah meninggal. Ini menjadi konsensus. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan langkah Tuan Muda Bai. Di mana kepala Li Qiye? Seorang gadis bangsawan berkata dengan bangga. Dia benar-benar idiot karena menantang Tuan Muda Bai. Penonton lain merasa sangat hormat setelah melihat teknik pedang itu. Namun, komentar-komentar itu tiba-tiba berhenti setelah mereka melihat situasi dengan saksama. Ini kebalikan dari harapan mereka, Li Qiye tidak hancur menjadi abu. Sebaliknya, dia berdiri di sana dengan tenang tanpa satu pun luka dari atas hingga bawah. Bahkan gayanya sama seperti sebelumnya. Semua mata menyatakan pada bulu burung Phoenix. Nyala apinya berdenyut dan berbentuk seperti pedang berapi. Bulu itu dengan mudah memenangkan pedang bernama Tyrannical Kui. Bulu itu ringan dan bisa tertiup angin. Sayangnya, bulu itu tetap berhenti tiba-tiba tanpa perlu usaha apapun dari Li Qiye. Mata Bai Jianchan terbuka lebar karena dia mengerahkan seluruh kekuatannya pada pedangnya, ingin menekan bulu Phoenix. Ini tampaknya agak sia-sia. Penonton tercengang untuk kedua kalinya hari ini, tidak seorang pun melihat bagaimana Li Qiye benar-benar menghentikannya. Dia tampaknya tidak menggunakan satu teknik pun melawan serangan pembunuh dewa. Bagaimana? Seorang penonton mengusap matanya. Bahkan master terkuat pun akan kesulitan menghentikan serangan tadi, perlu memulai sedikit tenaga untuk melakukannya. Oleh karena itu, orang-orang menghubungkan hal ini dengan kekuatan legendaris seekor burung Phoenix, tidak mungkin seorang pembudidaya silver Caparace dapat menghentikannya. Apakah burung Phoenix benar-benar luar biasa ini? Seseorang bertanya, masa mulai berpikir tentang kekuatan yang tak dapat dibayangkan dari binatang suci. Hanya beberapa bulu saja sudah cukup untuk menghentikan Jianchan. Ekspresi Jianchan tidak bagus karena dia sendiri tidak tahu apa yang terjadi. Apakah itu Li Qiye atau bulu itu? Giliranku. Li Qiye terkekeh. Nyala api sejati burung Phoenix menyembur keluar dari bulunya menuju ke langit biru, dan langsung menerbangkan Jianchan. Benar sekali, ini adalah kekuatan burung Phoenix. Seseorang berteriak heran. Ini menegaskan teori bahwa Li Qiye hanya meminjam kekuatan burung Phoenix. Pekik. Api itu berubah bentuk menjadi burung Phoenix, gelombang panasnya dapat membakar semua benda. Jadi itu burung Phoenix. Penonton terkejut melihat ini. Dewa Kui memutus langit. Bai Jianchan yang terguncang menggunakan teknik yang sama terhadap burung api yang datang.
Yang terakhir mengepakkan sayapnya, melepaskan api yang dapat memurnikan berbagai dunia dan semua yang ada di dalamnya. Ledakan, dunia akan hancur. Kilatan petir di atas menghilang, Kui Tirani yang besar juga menjerit sebelum lenyap tak tersisa. Bai Jianchan jatuh dari langit sambil memuntahkan darah. Ledakan, dia menghantam tanah, menyebabkan lubang di dalam yang berlumuran darah. Bai Jianchan yang tak terhentikan dari utara dikalahkan lagi oleh Li Qiye yang membuat semua orang tercengang. Tidak mungkin. Banyak sekali wanita yang menolak menerima hal ini. Dia sempurna di mata mereka, baik dari segi penampilan maupun prestasinya di jalan, tidak ada satupun yang mampu mengalahkannya. Sedangkan Li Qiye, dia tidak lebih dari cacing biasa, tidak ada satupun dari mereka yang peduli padanya dan itu adalah cara yang baik untuk mengekspresikannya. Sayangnya, dewa mereka tampak rapuh seperti porselen di hadapan junior yang tidak dikenal ini. Mereka tidak dapat menerima kenyataan yang kejam ini dan terkejut dengan perbedaan tersebut. Tidak mungkin. Tuan Muda Bai tidak akan kalah. Seorang gadis merasa terkejut. Vas yang sempurna itu kini penuh dengan retakan. Sebaliknya, batu biasa di tubuh Li Qiye sekarang tampak seperti berlian cemerlang, menyilaukan tak terlukiskan kata-kata. Tidak lagi tamparan di wajah mereka seperti sebelumnya. Kini berubah menjadi pemberontakan penuh atas harga diri dan kejayaan mereka. Kekuatan burung Phoenix sungguh gila. Semua orang masih berpikir bahwa Li Qiye bukanlah pelaku sebenarnya di balik semua ini. Itu karena tidak peduli seberapa keras mereka berusaha melihat menggunakan penampakan katedral mereka, Li Qiye tetaplah seorang petani karapas perak. Oleh karena itu, harta dan rencana jahat tidak cukup untuk menutupi kekurangannya. Selain itu, Bai Jianchan juga memiliki tyrannical kui sebagai senjatanya. Sepertinya aku salah. Garis keturunannya mungkin jauh lebih tebal dari yang diharapkan. Seorang leluhur menjadi takut. Jadi jika kekuatan burung Phoenix sudah sekuat ini, seperti apakah wujud Li Qiye saat ia mencapai tingkat suci? Leluhur kuat lainnya. Leluhur lain juga punya pertanyaan yang sama. Apakah dia bisa menekan penguasa surgawi dan mungkin menantang penguasa Dao? Li Qiye benar-benar tidak terduga. Dulu di Aula Roh Kudus, sekarang juga, tidak ada hal yang tidak bisa dia lakukan. Penonton lainnya menambahkan, satu-satunya yang berada di antara kerumunan adalah para pendukung Bai Jianchan. Tampaknya ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokan mereka akibat kekalahan Bai Jianchan yang cepat. Ledakan, Bai Jianchan melompat keluar dari lubangnya lagi, tidak lagi tampak seindah sebelumnya, pucat pasi dengan luka berdarah di mana-mana. Orang-orang tidak bisa menahan rasa kasihan padanya karena dia tampak seperti kelinci mati yang ditemukan di alam liar. Seorang jenius hebat telah jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Jika orang lain menghadapi Li Qiye, hasilnya mungkin lebih menyedihkan, kematian tanpa kuburan. Bai Jianchan berdiri, berusaha keras meluruskan punggungnya dan melengkungkan dadanya. Kakinya gemetar, apakah karena kekurangan energi atau karena takut? Dia menatap Li Qiye, pria itu masih sama seperti sebelumnya, berpenampilan biasa saja. Bulu burung Phoenix masih berdenyut dengan api yang lembut. Dia mulai merasa takut karena betapa tidak terduganya Li Qiye, misteri yang dapat menelannya kapan saja. Keduanya saling berhadapan seperti di duel awal. Meskipun, suasananya benar-benar berbeda. Pada awalnya, Jianchan adalah dewa yang dicintai oleh semua orang. Di sisi lain, Li Qiye adalah orang biasa yang menderita penghinaan dan pelecehan. Saat ini, citra salah satu dari mereka hancur sementara yang lain menjadi sumber ketakutan. Siapa kamu? Jianchan selalu percaya pada visinya. Kali ini, visinya terungkap. Aku sudah menjawabnya dan aku menyuruhmu pergi atau aku akan menggantung kepalamu di gerbang kota. Sepertinya kau tidak punya kesempatan untuk pergi sekarang. Li Qiye tersenyum. Suasana hening pengumuman kerumunan. Beberapa orang merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat. 3 hari yang lalu, mereka akan menganggap ini sebagai pernyataan yang konyol dan arogan. Saat ini, kata-kata yang sama membuat mereka terengah-engah. Jianchan mencengkeram pedangnya lebih erat. Dia tidak bisa mundur atau memohon belas kasihan. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah bertarung sampai mati. Hidup ini tidak dapat diprediksi, ombak datang dan pergi. Seorang penonton bergumam, ledakan. Seberkas cahaya tiba-tiba muncul dan menyebabkan dunia berputar. Sebuah portal muncul di panggung sebelah Bai Jian sebelum siapapun bisa bereaksi. Apa?
Semua orang terkejut. Gemuruh. Sosok bayangan muncul dan mendarat di depan Bai Jianchan, menghentikan Li Qiye untuk mendekat. Bersambung.